Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok M, dari kelas 197207. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sistem dengan judul Sistem Pemasaran Jasa Pembuatan Website Terintegrasi Berbasis Odoo. Presentasi ini disusun sebagai bagian tugas UAS atau kuliah Enterprise Resource Planning yang diampu oleh Bapak Yamin Nur Yamin, Eskom Mkom. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses pemasaran jasa pembuatan website dapat dikelola secara terintegrasi menggunakan sistem ERP, khususnya dengan memanfaatkan platform Odoo. Baik, selanjutnya di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Iksan Andi Firmansyah dengan NIM 19259053. Pada bagian awal presentasi ini, saya akan menyampaikan latar belakang dari perancangan sistem ini, dilanjutkan dengan presentasi use case dan activity diagram pada modul CRM ataupun Customer Relationship Management. Dimulai dari latar belakang. Nah, di era digital saat ini, hampir seluruh bisnis membutuhkan website sebagai media utama untuk branding, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kondisi ini membuat jasa pembuatan website ini menjadi sangat kompetitif, bukan hanya dari segi teknis pengembangan, tetapi juga dari sisi pengelolaan pemasaran dan penjualan. Permasalahan yang sering terjadi adalah data calon pelanggan itu ataupun leads yang berasal dari berbagai kanal seperti survei, email marketing, dan media sosial lainnya masih terpisah, sehingga proses tindak lanjutnya itu menjadi lebih lambat, tidak terukur, dan berpotensi menyebabkan hilangnya peluang penjualan. Nah, oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem Enterprise Resource Planning atau ERP yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pemasaran hingga penjualan ke dalam satu sistem yang terpadu. Selanjutnya, dilanjutkan dengan penjelasan use case dari modul CRM. Berdasarkan latar belakang tersebut, sistem yang kami rancang membutuhkan sebuah modul yang berperan sebagai pusat pengelolaan hubungan dengan calon pelanggan. Nah, modul tersebut adalah Customer Relationship Management ataupun CRM. Use case pada modul CRM ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam mengolah proses pemasaran hingga penjualan jasa pembuatan website. Pada modul ini terdapat satu aktor utama, yaitu salesperson ataupun user CRM. Aktor ini tuh bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses penjualan di dalam sistem. Selanjutnya, ada beberapa aktivitas utama yang dapat dilakukan oleh aktor tersebut. Di antara lain adalah yang pertama melakukan register dengan input nama, email, password, dan confirm password. Kemudian user dapat melakukan login dengan include memasukkan email dan password. Selanjutnya ada mengelola leads, mengelola opportunity, mengelola pipeline, mengelola activities, dan melihat reporting. Melalui use case ini dapat terlihat bahwa modul CRM ini berfungsi sebagai pusat terintegrasi data leads yang memastikan setiap calon pelanggan itu dapat dipantau statusnya, ditindaklanjuti tepat waktu, dan diarahkan hingga mencapai tahap penjualan berhasil. Selanjutnya adalah activity diagram pada modul CRM yang digunakan untuk menggambarkan alur proses aktivitas dari masing-masing use case yang telah dijelaskan sebelumnya. Activity diagram ini menunjukkan bagaimana setiap interaksi pengguna dengan sistem berjalan secara berurutan dan saling terhubung. Dimulai dari activity diagram melakukan register. Proses pertama adalah melakukan register, di mana pengguna melakukan pendaftaran akun ke dalam sistem Odoo dengan mengisi data yang dibutuhkan. Misalnya dimulai dari user user memilih menu register, kemudian sistem menampilkan form register, selanjutnya user menginput form register, kemudian klik tombol sign up, dan sistem akan melakukan validasi. Apabila berhasil, akun berhasil dibuat, dan jika gagal, akan menampilkan form register. Selanjutnya yang kedua adalah activity diagram melakukan login. Setelah akun terdaftar, pengguna melakukan login dengan memasukkan username dan password. Dimulai dari user memilih menu login, kemudian sistem menampilkan form input email dan password, kemudian user menginputkan email dan password, kemudian klik login, kemudian sistem memvalidasi
Apakah jika berhasil itu akan menampilkan dashboard CRM dan jika gagal akan menampilkan kembali ke apa namanya form input email dan password. Selanjutnya yang ketiga adalah activity diagram mengolah leads. Pada tahap mengolah leads ini, sistem mencatat data calon pelanggan yang masuk dari berbagai sumber. Bisa dimulai dari user memilih menu leads dan kemudian sistem menampilkan data leads. Kemudian user mengklik new. Selanjutnya sistem menampilkan from leads. Selanjutnya user akan menginput from leads. Kemudian user dapat memilih dua option. Yang pertama ada convert to opportunity akan menghasilkan data konversi menjadi opportunity dan jika mengklik tombol loss, sistem akan memperhatikan datanya. Selanjutnya selanjutnya adalah ada activity diagram mengelola pipeline. Nah, di dalam aktivitas diagram ini, lead yang sudah dikualifikasi kemudian dikelola dalam pipeline penjualan. Dimulai dari user membuka modul CRM, kemudian sistem akan menampilkan pipeline view, kemudian user melihat opportunity, kemudian klik tombol add stage, kemudian sistem menampilkan from nama stage, lalu user akan mengisi nama stage dan klik add dan divalidasi. Jika berhasil, akan menyimpan data menampilkan struktur pipeline yang baru dan jika gagal akan kembali ke tampilan melihat opportunity. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola opportunity. Pada tahap mengelola opportunity, prospek yang potensial dikonversi menjadi peluang penjualan. Dimulai dari sistem menampilkan pipeline, kemudian user klik new atau create opportunity, kemudian sistem menampilkan from opportunity, kemudian user input data from opportunity dan klik add, kemudian sistem membuat kartu opportunity, selanjutnya user membuka kartu opportunity, kemudian user juga dapat mengubah tahap opportunity atau move opportunity itu, kemudian sistem akan mencatat eh, change di log aktivitas, selanjutnya sistem akan menunggu keputusan klien dan jika menyetujui, user akan mengklik tombol mark won dan sistem akan eh, ditandai sebagai won. Kemudian jika gagal, user akan mengklik tombol mark loss. Kemudian sistem akan mencatat opportunity ditandai sebagai loss. Selanjutnya adalah activity diagram mengelola activities. Nah, activity diagram ini adalah tindak lanjut seperti panggilan email ataupun tugas lainnya. Dan fitur ini itu membantu user memastikan bahwa setiap prospek mendapatkan follow up yang terjadwal dan terdokumentasi dengan baik. Dimulai dari user mengklik detail kartu opportunity, kemudian sistem menampilkan area log aktivitas, dan user dapat memilih tiga option. Yang pertama ada tab log, memilih tab send message, dan memilih tab activity. Jika user memilih tab log, kemudian mengetik catatan penting, klik log, sistem akan mencatatkan note log di aktivitas, dan ini hanya terlihat di internal. Nah, jika user memilih tab send message, kemudian user akan mengetik pesan yang akan dikirimkan ke email prospek. Kemudian klik send dan sistem akan menyimpan eh, struktur pipeline yang baru ya. Selanjutnya yang terakhir adalah jika user memilih tab activity, user akan mengisi formulir schedule activity, misalnya seperti to do, call, meeting, dan lain-lain. Kemudian klik save dan sistem akan membuat tugas dan menampilkan notifikasi dari sistem tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah activity diagram melihat reporting. Nah, tahap terakhir pada activity diagram ini, di mana sistem akan menyajikan laporan analisis penjualan secara visual. Laporan ini tuh digunakan untuk memantau performa pipeline seperti tingkat konversi, serta membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dimulai dari user klik menu reporting dan user dapat memilih empat menu. Yang pertama ada klik menu forecast. Jika mengklik menu ini, sistem akan menampilkan grafik proyeksi pendapatan berdasarkan probabilitas. Dan jika klik menu pipeline, sistem akan menampilkan grafik batang distribusi peluang di setiap tahap. Jika user klik menu leads, sistem akan menampilkan laporan tingkat konversi lead berdasarkan sumber. Dan jika klik menu activities, sistem akan menampilkan laporan volume dan status tugas follow up. Nah, dengan adanya activity diagram ini, dapat terlihat bahwa seluruh proses pada modul CRM ini berjalan secara struktur.
terintegrasi, dan berkesinambungan, mulai dari pendaftaran pengguna hingga analisis penjualan dan reporting. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana dengan NIM 192599118. Jadi, saya akan menjelaskan bagian software Odoo terlebih dahulu. Jadi, kami ini menggunakan software Odoo ini versi 19. Jadi, kenapa kami memilih software Odoo? Karena memang Odoo ini dipilih karena menyediakan berbagai modul yang saling terintegrasi. Jadi, setiap aktivitas pemasaran yang dilakukan ini bisa saling langsung terhubung dengan modul lain seperti itu. Nah, selain itu, Odoo juga mudah digunakan, fleksibel, dan mendukung pembuatan alur kerja yang otomatis. Hal ini sangat membantu terutama dalam pengelolaan aktivitas marketing agar lebih efisien dan juga terstruktur. Nah, di sini saya mengambil modul email marketing. Jadi di sini ada use case-nya. Untuk model email marketing, jadi di sini ada aktor si pengguna. Jadi pada use case ini pengguna atau staff marketing ini memang memiliki beberapa aktivitas utama. Jadi seperti mengelola kampanye email, mengirim campaign email, mengirim uji coba email, menjadwalkan pengiriman email, mengelola milis atau mailing list, mengelola daftar kontak milis, dan juga melihat laporan email. Nah, jadi use case ini memang menunjukkan bahwa semua proses email marketing bisa dilakukan dalam satu sistem terpusat tanpa perlu aplikasi tambahan lagi. Nah, selanjutnya di sini ada activity diagram. Jadi memang activity diagram ini selalu dimulai dengan lingkaran hitam yang disebut initial node. Jadi ini menandakan bahwa proses dimulai ini ketika user atau staff marketing itu membuka atau mengakses fitur tertentu di modul email marketing Odoo. Contohnya ini ada memilih menu email ketika lingkaran bulat ini. Kemudian dilanjut menampilkan daftar surat gitu. Nah, kotak dengan sudut tumpul ini itu dinamakan action. Jadi aktivitas atau aksi yang dilakukan. Nah, kemudian ada lagi di sini namanya swim line. Jadi kotak-kotak ini di sini tengah yang membatasi antara user dan juga sistem seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di activity diagram bagian mengirim surat email marketing, di sini ada simbol belah ketupat. Nah, ini disebut juga namanya decision node. Jadi simbol belah ketupat ini menandakan adanya keputusan. Biasanya memang dengan kondisi ya atau tidak. Jadi kalau misalkan kita bisa simpulkan dari awal untuk mengirim surat email marketing, yang pertama itu kita bisa memulainya dari membuka surat terlebih dahulu, kemudian statusnya dari draft, kemudian sistem Odoo akan menampilkan halaman suratnya, kemudian balik lagi ke user bisa mengirimkan tombol kirim. Nah, ketika si user sudah mengirim tombol kirim, nah di situ ada decision node. Misalkan jika iya, itu sistem akan memproses pengiriman email ke seluruh penerima gitu. Nah, ketika user tidak memilih tidak, itu akan balik lagi ke membuka surat menjadi status draft seperti itu contohnya. Begitu juga dengan activity diagram yang mengirim uji coba email marketing yang ada di sebelah kanan. Jadi sama, ada decision node ketika memasukkan alamat email uji coba. Nah, ini apakah langsung dikirim atau tidak? Jika tidak, akan balik lagi ke menu utama seperti itu. Jika iya, nanti akan muncul notifikasi email uji coba ini akan terkirim. Nah, untuk selanjutnya ada lanjutan activity diagramnya. Di sini ada untuk mengelola daftar kontak mailing dan juga mengelola mailing list. Seperti itu. Nah, jadi slide ini memang proses pengelolaan daftar kontak dan mailing list. Jadi user ini dapat menambahkan kontak baru ke dalam sistem
lalu menyimpannya sebagian bagian dari mailing list tertentu. Nah, mailing list ini nantinya digunakan sebagai target pengiriman email marketing. Dengan fitur ini, pengelompokan penerima email jadi lebih rapi dan terstruktur sehingga campaign email bisa lebih tepat sasaran. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya tentang activity diagram yang selanjutnya ini ada melihat laporan email marketing dan juga menjadwalkan email marketing. Jadi selain yang tadi sudah mengelola daftar kontak mailing list, jadi di sini modul Odo email marketing ini bisa melihat laporan email marketing dan juga bisa menjadwalkan email. Ketika nanti akan mengirimkan email bisa dijadwalkan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada simbol decision note tadi ya, simbol keputusan antara iya atau tidak seperti itu. Dengan adanya modul email marketing di Odo ini, memang proses pemasaran menjadi lebih efisien, terintegrasi dan juga terukur, serta mendukung otomatisasi yang memudahkan staf marketing atau pengguna dalam menjalankan tugasnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ini saya Haris Setiawan 1925 dengan 125 akan menjelaskan rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang arsitektur Odo yang mengintegrasikan proses pemasaran hingga penjualan. Yang kedua, bagaimana mendokumentasikan alur kerja sistem dengan use case, diagram, dan activity diagram. Ketiga, bagaimana menampilkan rencana proses bisnis melalui antarmuka atau screenshot dari aplikasi Odo. Di sini saya akan menjelaskan use case dari modul SMS marketing. Di sini yang pertama itu ada aktor. Aktor ini adalah pihak yang memiliki hak akses untuk mengelola dan menjalankan aktivitas SMS marketing. Aktor ini dapat melakukan akses yang berupa mengirim kampanye SMS, yaitu membuat pesan SMS promosi atau informasi, menentukan target penerimaan kontak pelanggan. Tiga, mengirim SMS secara massal sesuai kampanye yang dibuat. Selanjutnya dapat mengirim uji coba SMS. Mengirim SMS percobaan ke nomor tertentu, memastikan isi pesan, format, dan tujuan yang SMS sudah benar. Ketiga, jadwalkan pengiriman SMS. Menentukan tanggal dan waktu pengiriman SMS, mengatur kiriman agar dilakukan otomatis oleh sistem. Yang keempat, mengelola SMS. Itu membuat atau mengedit isi pesan SMS, menyimpan template SMS, menghapus atau memperbarui SMS. Kelima, mengelola daftar kontak SMS. Dalam mengelola kotak-kotak SMS itu dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data kontak, mengelompokkan kontak berdasarkan kriteria tertentu, mengelola target penerimaan kampanye SMS. Yang terakhir, melihat laporan SMS. Melihat hasil pengiriman SMS, mengetahui status SMS berkirim, gagal, atau pending. Mengevaluasi aktivitas kampanye SMS. Selanjutnya, activity diagram dari modul SMS marketing. Pertama, kita mulai dan memasuki modul SMS marketing. Yang kedua, membuat modul SMS marketing. Pengguna masuk ke menu SMS marketing untuk memulai aktiviti kampanye. Selanjutnya, menampilkan dashboard SMS marketing. Di dalamnya menampilkan informasi ringkas kampanye, menu pengelolaan SMS, akses ke laporan. Selanjutnya, membuat kampanye SMS baru. Mengisi nama kampanye, menulis isi pesan. Yaitu menampilkan form kampanye. Dan menampilkan form input kampanye untuk diisi oleh pengguna. 6. Selanjutnya memilih daftar kontak dan jadwal pengiriman. Pengguna memilih kontak penerima SMS, menentukan waktu pengiriman SMS. Menampilkan daftar kontak dan menyimpan pengaturan jadwal sistem. Menampilkan daftar kontak yang tersedia,
kan mengatur jadwal pengiriman SMS. Terus habis itu menguji uji coba sistem. Pengguna mengirim SMS percobaan untuk memastikan pesan sesuai. Setelah itu, setelah dan pengujian uji coba sistem, masuk ke validasi hasil ujian. Hasil uji. Jika hasil uji tidak sesuai, pengguna kembali ke form kampanye untuk perbaikan. Jika hasil ujian salah, jika jika hasil uji sesuai, proses berlanjut. 10. Selanjutnya, konfirmasi kirim SMS. Pengguna memperbaiki konfirmasi akhir untuk mengirim SMS ke seluruh kontak. Proses pengiriman massal. Mengirim SMS secara massal, mengolah antrian dan status pengiriman. Mengakses laporan hasil kampanye SMS. Setelah pengiriman selesai, pengguna membuka laporan hasil kampanye. Terakhir, menampilkan halaman laporan. Menampilkan statistik, status SMS, informasi keberhasilan laporan SMS. Akhir selesai. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tujuan dari sistem Odoo. Odoo merupakan sistem ERP yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengelola berbagai proses bisnis secara terintegrasi. Tujuan utama dari sistem Odoo adalah yang pertama, mengintegrasikan pemasaran dari CRM sehingga data pelanggan dapat dikelola dalam satu sistem. Yang kedua, Odoo membantu mengelola leads atau calon pelanggan secara otomatis, mulai dari masuk hingga proses tindak lanjut. Yang ketiga, sistem ini mempermudah proses atau follow up kepada pelanggan karena seluruh aktivitas tercatat dengan rapi. Dan yang terakhir, dengan pengolahan yang lebih terstruktur, Odoo dapat meningkatkan peluang penjualan bagi perusahaan. Oke, selanjutnya ada modul survei. Nah, saya di sini akan menjelaskan use case diagram modul survei pada sistem Odoo. Pada diagram ini terdapat satu aktor, yaitu pembuat survei atau admin. Aktor ini memiliki beberapa aktivitas utama dalam modul survei. Yang pertama adalah mengakses modul survei sebagai langkah awal sebelum membuat dan mengelola survei. Selanjutnya, aktor dapat membuat survei baru sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pemasaran, evaluasi maupun kepuasan pelanggan. Selanjutnya, setelah survei dibuat, admin juga dapat memantau daftar survei yang sudah ada. Dan yang terakhir, admin dapat menganalisis hasil survei untuk melihat respon dan data yang telah dikumpulkan. Pada use case ini menunjukkan bahwa seluruh pengelolaan survei dilakukan secara terpusat oleh pembuat survei melalui modul Odoo. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram dari sistem survei pada sistem Odoo. Proses dimulainya pembuatan survei yang memiliki modul survei pada sistem. Setelah itu, sistem akan menampilkan pilihan jenis survei yang tersedia. Kemudian, pembuat survei memilih jenis survei dan mengisi judul, penanggung jawab, serta konfigurasi survei. Selanjutnya, pembuat survei mengatur detail pertanyaan yang akan digunakan. Pada tahapan ini terdapat keputusan apakah pengaturan pertanyaan sudah sesuai, apakah belum. Jika belum, maka pengguna akan kembali mengatur pertanyaan. Dan jika sudah, sistem akan memproses input pertanyaan dan menyimpannya. Setelah itu, pembuat survei dapat melakukan tes survei untuk memastikan survei berjalan dengan baik. Hasil tes kemudian disimpan oleh sistem, dan selanjutnya pembuat survei dapat memantau daftar survei dan mengakses halaman analisis survei dan melihat hasil atau respon yang masuk. Pada proses ini berakhir ketika sistem menampilkan halaman analisis hasil survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hudarul Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan
use case diagram dan activity diagram dari modul social marketing yang ada di website Odo. Nah, di sini untuk pengguna atau staf marketing, social marketing use case diagram yaitu bisa mengelola akun media sosial, membuat new post atau kampanye baru atau postingan baru gitu. Lalu mengelola data kampanye. Nah, ini adalah activity diagram mengelola akun media sosial. Pertama itu kita memilih menu social marketing, lalu tambahkan stream ya, atau tambahkan akun media sosial. Nah, lalu ketika setelah memilih menu social marketing atau tambahkan stream, maka akan menampilkan daftar media sosial. Nah, sebenarnya banyak untuk daftar media sosialnya itu bukan YouTube ya, tapi sedangkan di sini saya memilihnya YouTube. Maksudnya ada Instagram, ada Facebook, banyak ya, ada Twitter juga. Lalu ketika menampilkan daftar media sosial, maka kita akan disuruh memilih media sosialnya, mau YouTube atau mau Facebook atau Twitter atau Instagram. Nah, sedangkan sini saya menggunakan YouTube ya. Jadi klik link akun YouTube-nya. Nah, setelah itu akan menampilkan formulir login YouTube ya, kayak data login gitu. Setelah itu akan disuruh kita memasukkan data akun YouTube-nya atau disuruh memasukkan data media sosialnya. Nah, setelah kita memasukkan data akun media sosialnya, maka akan auto save login akun media sosial ya. Lanjut, di sini ada activity diagram membuat kampanye ya. Di beranda sosial marketing, lalu mengklik menu post baru atau new post, maka akan menampilkan formulir post baru. Setelah itu akan menampilkan sebuah kolom-kolom untuk mengisi formulir post baru atau mengisi kampanye baru. Nah, di dalam formulir tersebut itu ada sebuah action ya atau button kirim ya. Kalau misalkan kita sudah mengisi formulir post barunya, lalu kita klik kirim ya, maka akan mengupload otomatis si post barunya atau new postnya ya. Tapi kalau misalkan kita klik kirim tidak, maka akan back ke beranda sosial marketing. Lanjut, di sini ada activity diagram mengolah data kampanye. Nah, di beranda sosial marketing, lalu klik kampanye, lalu akan menampilkan data kampanye itu tipe ya. Lalu ketika menampilkan data kampanye, di situ kita disuruh untuk klik salah satu data kampanye ya. Salah satu data kampanye, lalu akan menampilkan detail data kampanyenya atau data postingan. Nah, untuk setelah itu akan ada sebuah action, ada action close, hapus, dan edit ya, atau disebut juga button. Ada button close, hapus, atau edit. Nah, kalau misalkan kita ngeklik, kita pilih button atau action yang close, maka dia itu akan kembali ke beranda sosial marketing. Nah, kalau misalkan kita pilih action hapus atau button hapus, itu akan menghapus kampanye atau postnya. Menghapus kampanye atau post yang barusan kita pilih ya, yang kita pilih salah satu data kampanye yang barusan. Nah, kalau misalkan kita pilih action edit, itu kita akan mengubah detail data kampanyenya, misalkan dari nama judul itu, lalu nama kampanyenya gitu. Lalu setelah itu akan auto save detail data kampanye terbaru.
Kesimpulan, sistem basis odol mampu mengintegrasikan proses pemasaran hingga penjualan secara efektif. Lalu pengolahan lead menjadi lebih terstruktur melalui modul CRM sehingga follow up lebih cepat dan terarah. Lalu ketiga, modul pemasaran, email marketing, survei, social marketing, automation membantu meningkatkan kualitas prospek dan efisiensi kerja. Lalu proses bisnis dapat dijelaskan dengan jelas melalui use case diagram, activity diagram, dan tampilan antar muka odol. Sistem ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data melalui fitur reporting yang real time. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan dan menemukan sebuah program dari modul CRM yang digunakan sebagai pusat pengelolaan data pelanggan mulai dari lead gen masuk dari berbagai aktivitas pemasaran hingga menjadi peluang penjualan yang dapat ditindaklanjuti oleh tim sales. Oke, yang pertama tentunya kalian harus melakukan register atau membuat akun yang bisa kalian buat dari akun Google dan option lainnya. Selanjutnya, setelah itu, setelah masuk ke dalam sistem, ini adalah tampilan dashboard dari modul tersebut. Terdapat banyak modul yang telah terinstall, namun pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada modul CRM sebagai pembahasannya. Kemudian coba kita klik CRM-nya. Nah, ini adalah tampilan pipeline CRM atau Kanban view. Setelah masuk ke modul CRM, setiap sistem ini menampilkan tabel penjualan dalam bentuk Kanban view. Kita kolom ini mempresentasikan tahap penjualan seperti new, qualify, uh, proposition, dan juga warm. Kemudian coba kita mulai dari menambahkan lead atau peluang ya. Coba klik new. Misal kita buat judulnya pembuatan website PT Bapak Abadi. Kemudian kita coba kompanionnya PT Bapak Abadi. Kontak ininya kita minta goods itu, kemudian nama emailnya agus@gmail.com, definisinya marketing, formnya kita lihat ini kan gridnya jalan Mawar 12 ke Jakarta. Setelah lead, informasi leadnya ini dilengkapi, kemudian kita bisa klik convert to offer to titik. Dan create offer to titik. Nah, lead tadi atau peluang tadi itu akan dimasukkan ke dalam pipeline ya, pipeline yang tadi untuk memantau progresnya. Nah, ini. Kemudian kita juga bisa melihat em, detail dari kartu opportunity tersebut dan kita klik. Nah, di sini terdapat sebuah informasi juga. Kita bisa eh, menambahkan expected revenue ataupun perkiraan pendapatan yang akan kita dapatkan. Misalnya, kita masukkan 30 juta. Ini ya. Kemudian kita kembali. Oke. Nah, setelah tadi kita menambahkan expected revenue, di sini juga kita mampu mengelola pipeline-nya itu dengan cara drag and drop seperti ini ya. Memindahkan sesuai dengan
progres yang telah disepakati oleh klien. Seperti itu ya. Kemudian kita coba pindahkan ke proposition. Oke, kita coba klik lagi. Nah, selanjutnya untuk memastikan progres atau follow up dari tadi, opportunity tadi, kita juga dapat melakukan menjadwalkan aktivitas atau schedule activity ya, seperti panggilan email ataupun meeting. Nah, aktivitas ini dapat tercatat di sistem dan muncul sebagai pengingat. Misalnya kita coba klik activity. Di sini juga ada banyak ya, ada to do, email, call, meeting, dan juga dokumen. Kita coba klik meeting sebagai bahan percobaan, kemudian kita schedule. Nah, kemudian kita coba akan menschedulekan di tanggal 20, 19. Kemudian kita location-nya Zoom meeting, Zoom meeting, visibility-nya ke public, dan kita save. Nah, ini di log activity-nya terdapat sebuah notifikasi ya, bahwa aktivitas tersebut telah berhasil dibuat. Kemudian kita asumsikan aktivitas ini berhasil dibuat, dan kita markdown saja. Kemudian kita down. Nah, ini adalah notifikasi bahwa em, meeting tadi sudah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, tahap terakhir itu kita juga bisa melihat em, reporting ya. Reporting ada forecast, pipeline, lead, dan activity. Tapi sebelum itu, di tahap terakhir ini kita bisa mengubah data opportunity tadi apakah won atau loss, dan jika won itu artinya adalah opportunity tadi itu telah disepakati dan telah em, berhasil kita lakukan. Namun jika opportunity tadi itu gagal, kita bisa mengklik close dan data itu akan diberhentikan. Kita asumsikan data ini berhasil dibuat. Kemudian kita coba klik buat saja. Nah, ini adalah notifikasi apabila opportunity tadi itu bisa dikonversi menjadi sebuah pendapatan. Nah, tahap terakhir adalah reporting. Nah, dalam tahap ini, di menu ini, sistem akan menyajikan laporan analisis pipeline seperti em, forecasting, pipeline, lead, dan activities. Coba kita lihat di forecast. Nah, kalau forecast itu adalah laporan berdasarkan tingkat em, probability dari segi harga ya. Ada 25 juta, 30 juta, 11 juta, dan seterusnya. Kemudian pipeline. Nah, ini laporan masing-masing dari pipeline tersebut, misalnya dari progress new, progress qualify, dan proposition, dan juga won tadi. Selanjutnya ada reporting lead. Ini adalah tampilan data masing-masing opportunity yang masuk per bulannya ya. Dari November itu ada yang masuk 8. Kemudian ada Desember itu ada 5 data yang masuk. Kemudian activities ya. Nah, ini adalah menggambarkan sebuah aktivitas dalam satu periode atau satu bulan, di mana dalam bulan Desember itu ada terdapat 5 activities. Nah, mungkin itu saja penjelasan demo dari modul CRM. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, modul CRM ini digunakan sebagai pusat pengolahan data calon pelanggan yang mulai dari lead masuk, kemudian eh, ada aktivitas pemasaran, hingga penjualan ataupun laporan dari masing-masing data tersebut. Nah, dengan adanya modus CRM ini, progres pemasaran dan penjualan jasa pembuatan website ini dapat berjalan lebih terstruktur, efisien, terukur, dan sehingga meminimalkan kehilangan peluang penjualan. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan modul-modul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardana
dengan NIM 192591118. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan modul yang saya ambil, itu email marketing, yang saya kerjakan dalam makalah berjudul Sistem Pemasaran Jasa Pembuatan Website Terintegrasi Berbasis Odoo. Selain menjelaskan konsepnya, saya juga akan melakukan uji coba langsung pada Odoo untuk menunjukkan bagaimana modul ini berjalan. Jadi sebelum kita masuk ke praktik, saya jelaskan sedikit ya, modul email marketing itu berfungsi untuk apa aja. Yang pertama, ini bisa membuat campaign email, mengatur daftar penerima, mendesain konten email, mengirimkan email secara massal, dan memonitor performanya. Modul ini terintegrasi dengan CRM juga, sehingga ketika menerima email merespon, datanya bisa masuk ke leads atau opportunity gitu. Terus, oke, kita langsung saja. Jadi kita ini sudah masuk ke dalam dashboard Odoo. Nah, ini adalah tampilan utama modul. Kita coba klik langsung saja. Nah, jadi kita ini tampilan utama dashboardnya dari email marketing. Nah, di sini adalah yang berisi daftar campaign yang sudah pernah dibuat. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat campaign baru. Sini kita bisa langsung isi judulnya. Misalkan promo jasa pembuatan website. Kemudian kita bisa pilih daftar penerima di sini dengan fitur mailing list. Di sini sudah ada. Nah, sebelum lebih jauh, sepertinya kita harus mengatur dulu saja di bagian milis di sini. Oke. Jadi kita coba atur dulu mailing list. Nah, di sini tuh mailing list itu artinya apa? Di sini tuh kayak daftar grup untuk kontak-kontak yang akan disebar. Jadi, misalkan kita bisa lihat di sini juga setiap kontak apakah aktif, terus juga pernah menerima emailnya atau pernah melakukan unsubscribe. Di sini sudah ada keterangannya juga. Oke, kita langsung saja buat baru. Kita contohkan saja konsumen langganan. Misalkan. Oke, kita kirim, kita cek listnya. Di sini sudah ada konsumen langganan. Sudah ada. Nah, untuk impor kontak, kita balik ke sini, daftar kontak mailing. Nah, di sini itu kontak-kontak yang akan kita share. Jadi, misalkan kita buat nama saya sendiri. Ini kita bisa memberi label, bisa memberikan input nama perusahaan ataupun negara. Oke, kita cek. Nah, ini sudah terinput di sini. Dan kita bisa masukkan milisnya ke konsumen langganan. Sudah ada ya di sini konsumen langganan. Total kontaknya ada satu. Sini Muhammad Ardana. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke surat yang tadi kita buat, email marketing. Oh, ini yang tadi kita buat, promo jasa pembuatan website. Nah, di sini di bawah sini itu ada template-templatenya. Ada program promosi, ada bisa kasih kode kupon,
ada blogging, ada selamat datang juga. Kita coba yang program promosi. Ini di bagian ini itu bisa kita edit-edit di sebelah kanan ini bisa ganti. Kita coba ganti dengan versi yang baru. Nah, di sini ada bisa menambahkan beberapa fitur ya. Jadi ini template ada gambar, bisa main filter juga. Dari sini juga kita bisa langsung ganti, misal tadi nama ini dan kreatif. Nah, dari situ setelah itu kita bisa langsung memilih penerima mana, daftar kategori mana yang mau kita buat. Karena di sini saya belum memasukkan di konsumen lama, konsumen baru, atau konsumen yang masih nol. Tadi sudah kita masukkan kontaknya itu ada di konsumen langganan. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini di atas sebelah sini ada 3 button. Kita bisa kirim langsung, bisa kita jadwalkan juga, bisa kita tes. Tes itu kita uji coba emailnya seperti itu. Kita coba mungkin uji tes. Nah, di sini kita uji coba tesnya itu kirim. Ini kita kirim ke email saya. Kita coba buka. Apakah sudah masuk atau belum? Nah, di sini kita bisa lihat ya, sudah ada tes email yang masuk. Nah, oh sepertinya belum. Ini yang kemarin ternyata di tanggal 2 Desember. Kita harus menunggu. Kita refresh. Kita coba tunggu dulu. Mungkin tunggu dulu. Mungkin saya akan jelaskan yang lain. Di sini bisa kita jadwalkan mau kapan kita mengirimkan email yang sudah kita siapkan. Seperti itu. Bisa kita langsung jadwalkan atau kita tidak jadi untuk menjadwalkan. Untuk tombol kirim ini bisa langsung terkirim. Kita coba langsung kirim saja. Setelah semuanya bisa selesai. Nah, ketika kita sudah klik kirim, yang sebelumnya ada di draft itu berpindah menjadi ke dalam antrian. Gitu. Setelah dalam antrian nanti diproses, kemudian akan berubah menjadi terkirim. Di sini juga di bawahnya sudah ada status dari draft menjadi dalam antrian. Jadi dikirim ternyata. Nah, di bagian atas sini ada laporan. Di sini sebenarnya untuk melihat laporan dari apa yang sudah kita kirimkan. Dia ada di sini terkirim dengan template-template yang tadi. Ini ada dua. Jadi kita bisa jadi ubah jadi grafik juga. Bisa jadi tren, bagian bila. Ini semuanya kita bisa atur. Bisa juga nanti yang terkirim, yang dijadwalkan, berupa grafik. Yang dikirim ada berapa, yang ditunda, yang error, kita semua bisa melihat laporannya di bagian di sini. Nah, di sini untuk eh, seseorang yang memang untuk unsubscribe
ketika kita kirim email. Tapi mungkin untuk nanti tampilan contohnya itu akan seperti ini. Jadi masuknya akan seperti ini. Jadi bisa langsung kita salin, juga bisa langsung kita klik ke kunjungan website. Nanti bisa disetting dari yang tadi sini. Ini kita mau masukin tombolnya ke mana seperti itu. Oke, mungkin dengan adanya fitur-fitur ini, mungkin modul email marketing mampu membantu proses pemasaran jasa pembuatan website ini sih menjadi lebih terstruktur, otomatis, dan mudah diukur juga. Kayak misalkan kita bisa ngeset emailnya, terus kita bisa ngeset kontaknya, yang bahkan nanti kalau misalkan kita import kontaknya dengan file yang tadi, ini kita belum coba, ini bisa kita import, ini bisa sekaligus data yang sangat banyak. Bisa diunggah juga melalui CSV seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan modul email marketing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aris Setiawan, NIM 19 25 91 25 akan menjelaskan aplikasi Odoo, yaitu dari modul SMS marketing. Modul SMS marketing adalah fitur yang digunakan untuk mengirim pesan SMS secara massal kepada pelanggan atau kontak tertentu langsung dari sistem Odoo. Modul ini memungkinkan perusahaan membuat kampanye promosi, notifikasi, atau mengingat dengan mudah. Menggunakan data kontak yang sudah tersimpan di Odoo, SMS dapat dikirim secara langsung dan dijadwalkan dilengkapi dengan laporan pengiriman untuk menentukan efektivitas kampanye. Modul ini membantu meningkatkan komunikasi cepat, tepat, besaran, dan integritas dengan proses bisnis lainnya di Odoo. Ini adalah tampilan dashboard aplikasi Odoo. Kita sekarang masuk ke tampilan SMS marketing. Di dalam tampilan SMS marketing di sini ada menu SMS marketing, ada mails, laporan, ada konfigurasi. Ini coba kita masuk SMS marketing. Ini coba kita bikin pesan baru. Ini coba kita masukkan judulnya promosi. Eh, promosi. Ini kita akan kirim ke kontak yang sudah ada. Kita masukkan pesan yang akan dikirim, ya. Promosi layanan dan diskon 50%. Ini kita tinggal kirim. Setelah dikirim, pesan akan masuk dalam antrian pengiriman. Tunggu, sini juga kita dapat membuat atau menambahkan kontak baru. Ini kita dapat menambahkan kontak. Ini adalah daftar kontak yang sudah kita bikin. Kita coba kita bikin kontak nama saya Setiawan. Dengan email Ari Setiawan 123@gmail.com. Nomor telepon di sini harus pakai plus 62 plus 62
8, 52, 10, 20, 57 dengan nama perusahaan PT Maju Jaya Negara Indonesia. Tadi ini kita simpan. Ini sudah ada, sehingga kita dapat melihat laporan itu. Ini pesanan tadi masih dalam antrian. Lalu kita refresh. Tunggu juga laporan sini total. Kita dapat melihat seberapa banyak SMS yang sudah dikirim. Berapa pesanan sudah dijadwalkan dikirim. Berapa pesanan yang dibatalkan. Nah, cukup sekian dari penjelasan modul SMS marketing. Apabila ada salah saya, sekian. Terima kasih. Nah, saya Muhammad Samsul Fala dengan NIM 19259114. Hari ini saya akan mempresentasikan implementasi proses bisnis menggunakan sistem ERP Odoo. Saya di sini akan berfokus pada modul survei. Nah, di sini ada tampilan dashboard. Setelah kita login, maka akan muncul tampilan dashboard ini. Nah, adalah dashboard utama Odoo. Di sini kita bisa melihat seluruh modul yang sudah terinstall, seperti Diskus, Apps, Setting, dan tentunya survei. Nah, ini selanjutnya kita klik surveinya. Ini adalah tampilan awal modul survei. Jika belum ada survei, sistem akan menampilkan pesan no survei. Nah, di sini saya sudah membuat satu survei, makanya ada satu survei ini. Ya, halaman ini berfungsi sebagai pusat kontrol, di mana admin dapat melihat daftar semua survei yang aktif dan telah selesai. Modul ini memungkinkan kita membuat 3 jenis aktivitas utama, seperti survei, assessment, ataupun lab session. Kita akan memulai dengan membuat survei dengan menggunakan tombol menu. Kita sudah mengklik tombol menu. Selanjutnya, di sini ada tampilannya. Di sini bisa untuk survei, lab session, assessment, ataupun custom. Sini saya akan mencontohkan yang custom. Kita memasukkan judulnya itu atau judulnya itu survei pengguna aplikasi Odoo. Oke, untuk penanggung jawabnya saya sendiri, language-nya bahasa Inggris. Oke, selanjutnya ke question. Nah, di question ini kita bisa menambahkan pertanyaan. Oke, di sini kita masukkan pertanyaan, yaitu yang pertama, setelah itu kita masukkan nomor lengkap. Oke, untuk question tipenya itu ada beberapa ya, dari multiple choice.
untuk only one answer, dan ada yang untuk multiple answer juga. Ada multiple line textbook dan ada single line. Untuk nama kita yang cocoknya itu single line textbook. Oke. Nah, jika sudah bisa save dan close. Oke, kita menambahkan pertanyaan kedua dengan pertanyaan apakah pernah menggunakan aplikasi body. Ya, kita yang multi di sini untuk question tipenya itu kita yang multiple choice, only one answer. Oke, untuk jawabannya itu bisa memilih antara iya atau tidak. Sini selanjutnya yang ketiga, kita bisa memasukkan jika yang modul jika ya modul apa yang pernah digunakan. Nah, di sini harus multiple choice, multiple answer allowed. Ini untuk supaya bisa memilih lebih dari satu. Yang pertama kita masukkan sales, kedua inventory, ketiga ada survei, dan selanjutnya CRM. Oke, kita save. Nah, setelah selesai kita bisa tes pertanyaan ini apakah sudah sesuai atau belum. Di sini ada ngetes. Oke, di sini ada judulnya, judul surveinya. Kita klik start survey. Nah, masukkan nama lengkap. Oke, selanjutnya continue. Apakah pernah menggunakan aplikasi itu? Ya, pernah. Selanjutnya jika ya, modul apa yang pernah digunakan? Survei. Nah, sudah. Nah, tadi saya tidak memasukkan skornya, jadi di sini tetap 0%. Nah, di sini juga bisa review jawabannya juga. Oke. Selanjutnya kita balik ke survei. Nah, sini sudah ada survei. Nah, sini bisa kita share, bisa tes. Yang tadi ada juga di sini di menu survei ini. Ya, di sini ada si result atau kita lihat yang sudah mengisi itu siapa aja, atau kita bisa mengevaluasi data siapa yang mengisi. Oke, seperti ini isinya dengan nama surveinya, 3 question, 1 research yaitu saya, 1 complete yaitu 1 beres, dan rate-nya karena tidak memasukkan benar atau tidaknya. Oke, dan durasi. Nah, di sini juga sebagai evaluasi kita bisa mendownload PDF-nya, atau langsung di print pun bisa. Oke, sekian dari saya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leman Sulaiman dengan NIM 1925 9117. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aplikasi Odoo dan modul otomasi marketing. Di sini saya sudah masuk ke bagian dashboard aplikasi Odoo dan saya akan mulai dengan apa itu otomasi marketing.
Baik, kita sudah masuk ke bagian otomasi marketing. Itu ada beberapa fitur, dashboard, ada kampanye, laporan, dan konfigurasi. Dan untuk kampanye sendiri itu kita belum membuat satupun di dalamnya. Mungkin kita harus membuat baru. Nah, di sini ada beberapa buat kampanye otomatisasi marketing atau buat muat template yang disiapkan oleh pakar kami, lalu duduk dan biarkan Odo yang menangani sisanya. Di sini ada beberapa yang kita harus pelajari, mulai dari nol, rancang kampanye marketing Anda sendiri dari awal, tag kontak code, kirim email selamat datang ke kontak, dan tag mereka bila mereka mengkliknya. Dan yang ketiga, prospek komersial, kirim katalog gratis dan follow up sesuai dengan tanggapan. Karena di sini saya belum membuat satu contoh, jadi kita lihat dulu. Nah, untuk membuat yang tadi sudah dijelaskan, contoh rencana tawaran e-commerce. Sini ada kontak person dan unicity berdasarkan pada sharing, cocokkan semua dokumen. Dan untuk laporan itu ada laporan link. Nah, karena saya belum membuat, dan ada pelacak, dan di sini ada partisipan, belum ada data ya. Dan konfigurasi itu masih kosong karena belum ada filter yang tersimpan. Oke, cukup itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Mutakin. Saya di sini akan menjelaskan atau presentasi aplikasi sosial marketing yang ada di website Odo. Dan untuk sekarang saya sudah membuat sebuah aplikasi sosial marketingnya, dan saya juga sudah mengupload atau mencoba upload. Dan di sini tampilan feed. Nah, di tampilan feed ini sudah ada kampanye atau post atau kiriman yang sudah saya buat barusan. Nah, untuk kalian yang belum mengkonfigurasi media sosial atau belum mengkaitkan ya media sosialnya, kalian bisa klik button atau menu sini ada tambahkan stream. Nah, di sini akan menampilkan sebuah tambahkan stream link akun baru seperti ada Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, dan YouTube. Nah, sedangkan saya barusan itu mengkaitkannya menggunakan YouTube saya. Atau juga kalian bisa ke menu yang konfigurasi. Nah, lalu di media sosial. Nah, di sini juga sama untuk menambahkan atau mengkaitkan sebuah platform media sosial kalian. Kalau kalian sudah mengkaitkan sebuah media sosial kalian, maka kalian bisa melakukan post baru atau menambahkan kampanye atau menambahkan kiriman. Nah, di sini ada sebuah button atau menu post baru.
Lalu ketika kita mengklik menu atau button pos baru, maka kita akan dialihkan ke bagian form untuk mengisi sebuah data kampanye baru kita. Nah, di sini ada nama kampanye, lalu di sini ada kapan yang kampanye ini akan tayang. Ya, kalian bisa pilih kirim sekarang atau jadwalkan nanti. Di sini sudah otomatis di pos pada ini sudah otomatis ke YouTube, karena barusan saya itu mengkaitkannya ke YouTube saya. Nah, lalu di sini ada opsi YouTube. Nah, di opsi YouTube itu ada judul video. Nah, di judul video ini kalian bisa menamakan judul videonya, misalkan video tutorial atau apa gitu. Lalu ada keterangan video. Nah, keterangan video ini sebuah deskripsi dari video yang kalian upload. Nah, selalu di sini ada privasi videonya. Sini itu ada umum, ada unlisted, dan ada pribadi. Video YouTube di sini kalian bisa mengunggah video yang sudah kalian buat atau yang sudah ada di file manager kalian. Kalian bisa upload di sini di button yang ini, di button yang unggah video. Lalu ketika sudah kalian mengisi semua dari kolom-kolom dari form pos baru atau kampanye baru, kalian bisa klik kirim pesan, ya, kirim pesan. Ini saya hanya mencontohkan saja ya. Lalu di sini kalian bisa di sini ada icon silang buang semua perubahan. Sini itu apa yang sudah kalian isi di setiap kolom formulir pos baru. Ketika kalian klik icon ini, maka akan hilang atau cancel, tidak jadi. Ini maka akan otomatis langsung ke tampilan feed, karena barusan sama saya di klik icon yang buang perubahan atau klik icon silang. Lalu feed sudah kiriman. Nah, di sini di menu kiriman itu sudah ada data kampanye. Kenapa sudah ada? Karena barusan sebelum saya mulai record ini, saya sudah membuat atau saya mencoba membuat post baru atau kampanye baru. Nah, sini kita bisa klik. Nah, ini akan memunculkan yang barusan. Nah, ini munculkan yang barusan. Lalu di menu kampanye juga ini ada data sebuah kampanye yang barusan saya buat. Ketika kita klik, sini akan menampilkan data-datanya ya. Ketika kita klik bagian media sosial ini, nah ini tuh kalian bisa ini tuh kalian bisa mengedit atau membuang atau menghapus. Oke, misalkan di sini kita akan tambahkan post baru ya atau kampanye baru, sedangkan di sini tuh kita tuh sudah pernah membuatnya. Kita klik sini tambahkan post. Nah, maka di sini kita akan menampilkan ke formulir post baru. Misalkan kita kampanyenya di hanya testing juga, di kampanye hanya testing. Lalu untuk kapannya kita kirim sekarang, judulnya hanya testing 2. Oke, lalu deskripsi video atau keterangan videonya kita buat ini hanya sebuah testing 2. Nah, misalkan ini umum,
kita unggah video, kita coba ke Aldata, ke search ini, kita cari video yang kecil. Nah, ini aja. Nah, sini sedang proses mengunggah. Nah, kita tunggu proses mengunggahnya. Nanti ketika video sudah berhasil mengunggah, maka nih di bagian yang your video, yang pratinjau post, dia akan berubah juga sesuai yang video kita upload gitu. Ini sudah ya, lalu kita kirim. Nah di sini sudah ada notif ya, post sosial dibuat. Di sini sudah ada dua kiriman, sedangkan barusan yang waktu kita awal itu masih ada satu kiriman ya. Sini sekarang sudah ada dua kiriman karena barusan saya sudah membuat kampanye atau post yang terbaru. Nah, sini akan muncul. Ini yang kedua. Kita back ke Adonya, ke social marketingnya. Nanti, nah sini akan berubah. Jadi akan menampilkan video yang barusan kita upload. Nah di sini juga ada bagian konfigurasi. Di menu konfigurasi di sini kalian bisa akun sosial, media sosial, akun sosial, dan stream sosial. Nah di sini kalian bisa menambahkan juga, kalian bisa menambahkan media sosial lagi. Misalkan kalian mau menambahkan media sosial Instagram, ya bisa. Nah di sini ada akun sosial. Ini itu data akun sosial atau data media sosial yang sudah terkait di social marketingnya. Nah sini juga ada beberapa ya actionnya, ada ekspor, ada arsip, ada batalkan pengarsipan, dan ada hapus.